Kalau kita mengenal konsep kayak begini, nggak perlu pola-pola diet. Ini aja Anda kerjakan selama seminggu, lemaknya tadi rontok dengan sendirinya. Sudah makan belum? Nah, usah makan dulu. Ada satu quote yang saya biasa sering sampaikan. Hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you drink and what you eat, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama disiplin diri. Kalau kita bisa ngatur lapar, kita bisa ngatur yang lain. Kalau pas lagi lapar, coba jangan langsung makan dulu. Biarkan tubuhnya mendetoks dulu. Biarin dulu. Kenapa? Karena kata kuncinya, ya tubuh kita tuh kalau nggak ada bahan baku yang masuk, dia akan bongkar bahan baku yang ada. Dan bahan baku yang paling sering jadikan bahan pembongkaran tuh namanya lemak. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti konsep lapar ini, kita akan lebih senang lapar. Ya, dia akan mendetoks terus badan kita. Kalau gini lah, istilah gini lah, biar teman-teman paham. Saya punya singa saya ini biasa dikasih 1 kilo, misalkan ini contoh aja, 10 kilo gragrim singa ini. Setiap hari dia makannya begitu. Nah sekarang singa ini saya cuma kasih 1 kilo atau 3 kilo lah daging. Berarti kan ada pengurangan sekitar berapa tuh? 3/4-nya lah. Ya, singa tadi. 3/4-nya dikurangi, dia cuma makan 1/3. Lalu singa yang cuma makan 3 kilogram daging tadi, saya lepas ke kerumunan orang. Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan makan orang kan? Tubuh kita itu juga sama. Kalau gula masuk, diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, diubah jadi lemak. Lemak itu letaknya paling dalam. Ya, jadi paling disimpan di tubuh kita itu, dan paling susah dibongkar. Makanya cara membongkar lemak itu paling mudahnya adalah bongkar dia menjadi energi dengan cara sering-sering melaparkan diri. Proses ini kalau terjadi atau kita lakukan, maka tubuh akan melakukan satu proses namanya autofagi. Autofagi itu dia akan memakan sel-sel yang rusak. Sesimpel itu coba. Tapi tahan dulu laparnya. Nanti kalau sudah mau makan, baru makan. Ya, makannya tapi dipikirin, yang saya makan ini kira-kira sehat nggak? Kalau jelas-jelas nggak sehat, jangan dimakan. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Breakfast kan? Breakfast itu fast yang di break. Ya, maksudnya apa? Fast yang di break itu kan puasa, kita kan tidur. Tidur itu kan puasa sebenarnya kan? Nggak makan apa-apa kan? Nah, maka pagi-pagi ya, Nabi SAW sampaikan apa? Barang siapa yang paginya makan kurma ajwa 7 butir, maka dia akan terhindar dari sihir sampai sore hari kan gitu. Maka pagi itu saat yang tepat untuk makan buah. Dan gak usah banyak-banyak. Ya, makan buah beberapa potong ya dengan air hangat, atau mungkin Anda minum kunyit atau serai segala macam udah cukup. Madu. Ya. Nggak cocok kalau pagi-pagi itu makan gorengan. Udah badan udah bersih-bersih malam gitu kan. Terus tiba-tiba dipersulit lagi dengan masuknya tepung, masuknya minyak. Sayang. Ya, ibarat kata kita puasa lah gitu kan. Puasa. Ya, puasa itu ya makan buah. Ya, kalau nggak ada buah ya air putih kan gitu. Ya, termasuk salah satunya mungkin lagi agak viral sekarang, misalkan Anda bikin infusan ya dari air, masukin atau bawa paling sederhana air madu. Paling sederhana. Datang ke rumah tuh ada bawa madu ke sini ya, bawa madu, maksudnya madu beneran ya, bukan madu yang lain. Bawa madu ke sini, and then di rumah, sebelum di rumah Anda kocok-kocok madu. Jadi Anda punya satu air gitu kan yang sudah terkocok-kocok dengan madu, yang sudah menyatu madu dengan air tadi. Itu bisa. Paling sederhana. Atau kalau enggak, Anda bikin air infusan. Air infusan malam-malam misalkan Anda bikin, bukan malam 6 jam lah katakanlah, misalkan bangun malam atau mungkin waktu mau tidur, direndam kurma atau rendam jahe, rendam kunyit, rendam apa, bisa, mudah sekali gitu kan. Paginya dibawa. Itu minuman contoh. Jadi pagi-pagi misalkan yang masih suka minum teh ya, teh saset gitu kan, bisa ganti dengan minum serai. Anda potong-potong serai ya, kasih masuk air panas, kasih madu, enak juga, tetap enak. Atau pagi-pagi kalau mau nyobain bikin jus tempe mentah itu dikasih kurma, kasih madu, dibikin jus, itu juga enak. Ya, lebih sehat ya. Atau makan tempe mentah ya. Tempe itu kan protein. Kalau digoreng dia rusak. Jadi tempe itu lebih baik dimakan mentah.
Kalau yang saya pahami sih. Jadi makan tempe dicuel pakai madu. Enak Pak. Belum pernah kan? Cobain aja. Tadi saya ngisi di BSD itu ibu-ibu, awalnya mereka pikir saya bercanda. Waktu saya di sana kan ada demonya. Jadi di situ saya bikinin tempe mentah. Sebenarnya nggak mentah, tempe itu kalau kedelainya kan sudah direbus. Sebenarnya dikasih ragi dan itu adalah probiotik yang sangat sehat. Kasih jahe sedikit, kasih kurma, kasih madu, kasih garam sedikit. Dan ibu-ibu itu langsung speechless. Enak, sangat enak. Ya. Tapi selain enak dia sangat sehat. Ya, sama kayak mungkin kalau teman-teman pernah ke Korea atau mungkin di sini restoran Korea juga ada. Korea itu kan punya makanan yang paling sehat di dunia, namanya kimchi kan. Kimchi itu kan probiotik, fermentasi. Ya, kita punya fermentasi itu namanya tempe. Ya, tapi jangan digoreng. Ya, karena probiotik, biotik itu kena panas rusak dia, habislah dia. Lagi kalau kayak tempe itu yang kalau digoreng ya banyak yang akan habis nutrisinya. Ya makanya kita cegah itu ya, jangan digoreng ya. Coba hindari. Jadi kalau dalam seminggu ini Anda mau challenging yourself, ya Anda mau nantang diri Anda, saya cuma pesan ini aja. Coba stop kalau bisa sih nasi putih. Ya, yang kedua gula pasir. Yang ketiga semua jenis produk tepung. Yang keempat semua jenis produk yang menggunakan minyak goreng. 4 nih aja Anda kerjakan selama seminggu. Ya, ya. Jadi akan banyak perubahan badannya. Kan judulnya mau sehat. Kalau mau sehat, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Kurang lebih kayak begitu ya. Jadi siang ya makan seperti biasa. Ya, nanti malam sebaiknya malam jangan banyak-banyak makan lagi. Kecuali ya kalau Anda lihat, kalau saya pribadi makan tuh banyak. Ya, tapi sekali makan. Sekali makan banyak, tapi ya cukup untuk saya. Ya, dan habis itu nggak makan lagi. Ya, sisanya apa? Lebih banyak ya kalau nggak ketemu sayur, buah air itu aja. Ya. Semakin banyak kita membiasakan seperti itu, maka insya Allah akan semakin tubuhnya bisa mengkondisikan dan akan perlahan-lahan penyakit itu akan hilang dengan sendirinya, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mencegah perut buncit? Atau kalau sudah terlanjur buncit, bagaimana menghilangkannya? Terima kasih Ustadz. Oke Ustadz. Cara paling gampang pakai stagen. Pernah kan ibu-ibu kondangan kan? Ini jawaban konyol dulu lah. Gini loh teman-teman. Perut buncit itu kan sebenarnya muncul karena banyaknya lemak yang numpuk. Nah, masalah kita sekarang tuh nggak ngerti metabolisme glukosa tuh kayak apa. Glukosa kalau dimakan nggak kepake jadi glikogen. Glikogen kalau nggak kepake jadi lemak. Jadi nasi itu glukosa, tepung itu glukosa, gula pasir itu glukosa. Kondisi badan kita sekarang sudah penuh dengan glukosa yang sudah jadi lemak. Kalau laki-laki numpuknya di perut. Dan itu imbasnya sampai ke keperkasaan pria. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi kalau yang Anda pernah ngikutin kuliah, bukan kuliah sih, ada tulisan saya di feed ya di Instagram itu 7 Days Challenge JSR. Ada yang pernah baca? Nganggu ini nganggu doang atau gimana? Ya, kalau pernah baca tuh, tapi itu udah banyak banget, udah 30.000 postingan sudah itu. Udah campur-campur yang iklan mobil lah, iklan apa gitu kan. Macam-macam ditagarin, di tag semua dari situ. Ya. Itu ada di awal. Jadi itu kita membiasakan untuk dalam seminggu itu emang nggak ada tadi, yang tadi 4 tadi tuh. Ya. Jadi memang betul-betul mengkondisikan kita kayak singa lapar. Kalau udah kondisikan singa lapar, maka lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya. Akan rontok dengan sendirinya. Itu simple. Jadi kalau kita mengenal konsep kayak begini, nggak perlu pola-pola diet. Kurangi aja yang tadi karbo-karbonya tadi, nanti turun, cepet banget turunnya. Itu bahkan yang bapak-bapak di ini Syariah sebelah itu belum, tapi itu sudah terlalu banyak sih turunnya sih, 20 kg tuh lumayan banyak. Tapi bagi dia itu udah sehat, sudah sangat nyaman buat badannya. Ya. Jadi kurangin 4 hal itu tadi. Dan 3/4 isi piring Anda, kalau mau ini secara sederhana sih, adalah buah dan sayur. Buah dan sayur, air putih, buah, sayur, itu dulu. Creating habit, dan itu tetap akan nyaman dan jangan jadi beban. Ya, nanti lama-lama karena tidak ada kalori yang tidak ada lemak yang masuk, ya, apalagi kita membiasakan untuk lapar, ya, maka otomatis lemak yang ada pada
badan sama di perutnya tadi akan dipecah sama badan. Seperti itu. Cara paling gampang lainnya puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya. Atau kalau memang lagi nggak mau puasa, bukan hari puasa, yang tadi melaparkan diri. Jadi proses autofaginya jalan. Gitu.